Kenapa ada itu sih gitu loh, Ci? Kenapa dulu anak kecil nggak mikirin apa-apa atau nggak? Apa? Bapak lu yang pusing. Oh iya bener. Berarti sekarang bapak gue udah nggak pusing dong? Iya, ya pusing juga kali. Masih ya. Anaknya masih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Suruh pergi maksudnya. Oh, iya. Selamat datang para majikan duit yang udah lama nungguin kita. Apa kabar semuanya nih? Ya. Udah pada cantik, udah pada ganteng, udah pada wangi, ya kan? Tinggal ambil cemilannya, nyalain, ya kan? Gedein volumenya biar pada denger bahwa kita sekarang lagi nonton spekulasi. Pakai mic masjid boleh dah. Jangan. Viral gitu nanti. Iya. Takutnya masuk berita spekulasi lagi. Iya, apalagi malam-malam. Aduh. Gimana ya teman-teman ya? Sehat semuanya? Iya, mudah-mudahan. Sebelumnya jangan lupa buat subscribe, like dan share komennya. Semua pokoknya. Sekarang kita lagi mau bahas tentang keresahan apa yang lagi gua alami. Jadi apa sih? Orang gua. Kontrakan belum dibayar maksudnya. Bukan. Itu lebih kayak kebeban ya, masalah. Jadi kayak gini loh. Lu pernah nggak punya pikiran atau perasaan lo, kenapa sih dulu gue kayaknya waktu anak kecil gue seneng-seneng aja gitu, maksudnya kayak gue main, gue nggak punya pikiran, dalam arti pikiran ini pikiran yang beban ya. Iya sih, gue nggak punya pikiran yang berat itu. Nah sementara nih gue, ya kita lah, gue nggak tahu tapi ini bapak ini berapa, gue berada di umur 20-an dan gue ngerasa kayak banyak banget hal yang harus gue pikul gitu. Entah dari masalah diri sendiri, entah dari masalah keluarga, entah dari ya apapun lah, mapan lah harus gitu kan, kayak harus bisa ini, harus bisa itu, dan kita harus ngejalanin itu semua. Bahkan dulu gue ngerasa gue waktu kecil gue pengen gede, pengen kayak dewasa enak nih, bisa naik motor nih, terus keluar kagak ditanyain kemana-mana, ya kan? Iya, bisa naik roller coaster di depan. Tingginya udah pas, ya kan? Tingginya udah pas. Ini kita wahana nih. Iya kan. Nah itu keresahan gue. Jadi kayak kenapa ada itu sih gitu loh, Ci? Kenapa dulu anak kecil nggak mikirin apa-apa atau nggak? Kenapa? Bapak lu yang pusing. Oh iya bener. Berarti sekarang bapak gue udah nggak pusing dong? Iya, ya pusing juga kali. Masih ya. Anaknya masih begini. Iya juga sih. Iya juga ya. Ya gimana ya, gua rasa sih di umur 20-an karena masa transisi ya. Jadi dari remaja ke dewasa. Ibarat kata dibilang dewasa juga belum, dibilang remaja ya udah liwat gitu. Udah liwat keceplosan ya Bapak. Udah lewat gitu masanya. Udah liwat. Bukan lagi yang kayak gitu kan? Ya benar. Jadi bingung maksudnya. Kita belum punya tanggung jawab yang lebih memang. Bener, cuman harus begitu. Iya kan. Ngerti gak? Misalnya pas udah lagi acara keluarga, mana udah nikah kapan gitu kan? Iya. Ya besokannya bawa istri mau nambah gitu. Apanya? Makan lagi ditawarin. Lu kayak cuman kata kerjanya dong gitu loh. Iya kan lagi makan rame-rame. Iya lagi mau nambah. Iya, mau gitu. Benar. Salah nangkep gua. Maaf. Emang gue yang salah. Kan gitu kan, bisa ditanya mau nambah kan kalau lagi acara keluarga gitu segala macam kan. Terus kayak gini loh, kayak orang yang umur kayak gini nih, umur kayak kita 20 tahun itu jadi momok pembicaraan orang loh sebenarnya. Kayak contoh tetangga deh. Masa si Anu udah 20-an, udah tergolong anak udah rada mateng gitu. Masa belum kerja gitu, terus kayak belum sunat. Waduh, itu gue nggak tahu sih. Mungkin gue belum ngeliat soalnya. Iya, atau belum nikah. Belum nikah, udah nikah kok belum punya anak. Iya. Udah punya anak, kok anaknya nggak disekolahin terus itu. Iya. Terus itu kenapa? Betul. Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Gua rasa sih di 20 itu kan tadi apa ya istilahnya gimana ya? Transisi yang lebih. Transisi sama. Nah ini nggak pantas nih umur 20.
Kagak coy, gue tinggi banget kayak. Oke. Tadi gue mau ngomong apa ya? Transisi. Dan banyak pressure. Mungkin juga kita sering ngeliat kayak di sosial media temen kita yang sebaya tapi hidupnya lebih oke misalnya. Lebih oke. Iya, misalnya lebih lah dari maju kita. gitu kan. Lebih maju. Dan kita gue juga lebih maju nih. Iya betul. Misalnya dia emang rumah lu di Jakarta Selatan, dia di Jakarta Timur. Lebih maju gitu. Iya, lebih maju. Ya kita pasti ngerasa kayak kok gue gini-gini aja gitu kan. Di umur gue yang sama gitu kan. Kok gue kehidupan gue begini, sedangkan kehidupan orang lain nggak kayak gitu. Tapi sebenarnya gue mau nanya ini, sebenarnya lebih ke arah mana sih? Apakah arah mapan atau mungkin apa maksud keresahannya gitu atau ke apa ya pasangan atau apa sih biasanya? Biasanya mapan sih ya? Iya, biasanya itu dari masalah finansial ya. Lebih kayak gue di umur segini belum bisa, taruh baru bisa beli handphone gitu. Sedangkan si Fulan udah bisa kredit mobil anjay, misalnya semua kayak gitu. Atau nggak udah bisa beli motor dia, atau malah lagi ini nyicil biaya untuk bikin rumah. Gua nyicil panci. Aduh, utang siapa lu pengen bayarin? Misalnya gitu kan. Tapi gue pernah ini juga baca tuh di buku Psychology of Money, itu ada cerita tentang Warren Buffett tuh. Warren Buffett. Beliau itu seorang orang kaya lah dari Amerika dan seorang investor gitu. Sekarang usianya 92 tahun kalau nggak salah. Masih hidup. Oke. Nah ceritanya itu di situ diceritain di buku itu ya. Kekayaan beliau itu totalnya 84,5 miliar dolar. Dolar nggak tuh? Miliar dolar tuh. Nah, tapi 81,5 juta miliar dolarnya itu dia dapetin ketika usia dia pertengahan 60 tahun. Wow. Berarti cuma 4M doang tuh dolar. 4M dolar doang waktu dari dia mulai ngerintis sampai dia di bawah 60. Dan di buku itu faktanya adalah si Warren Buffett ini mulai investasi yang beneran serius investasinya dari usia 10 tahun. Gila. Usia 10 tahun nih. Dan 60 dia tahun baru. Makanya di usia 30 itu kekayaan dia baru 1 juta dolar. 1 juta US dollar ya. Usia 30 tuh. Dan di buku itu diasumsiin kalau dia si Warren Buffett ini emang punya skill tinggi lah dengan investasi, emang dia gokil lah, jago lah. Tapi di situ diilustrasikan bahwasanya kalau dia dari usia 30 terus dia terus invest terus dengan skill dia dan kayak orang normal gitu, maksudnya dia di usia 60 dia baru kekayaannya 11,9 juta dolar. Di usia 60 kalau dia berhenti gitu. Iya. Tapi dia nggak berhenti. Dan dia terus di baru mulai pertengahan umur 60 tadi kan, itu 81,5 miliar dolarnya baru datang. Tadi lah, berarti ini kan masalah waktu ya? Iya, benar. Di buku itu dibilang dia emang punya skill dalam investasi, tapi rahasia dia adalah waktu. Kan sekarang orang kebanyakan pengennya instan gitu. Atau mungkin kita juga sama kayak gitu, kayak dia. Maksud gue gini. Oke lah, umur lu boleh sama, gua sama lu nih, contoh oke lah, lu bisa beli mobil, dah gua baru bisa beli motor, oke lah, secara umur kita sama, cuman masalah waktu untuk kesuksesan atau pencapaian kita itu berbeda. Bisa aja lu pencapaian lu sendiri nih di umur 20-an, di 20-an udah enak gitu, sementara gua mungkin nanti di umur 30-an baru bisa mencapai itu. Bisa jadi, dan lo harus paham juga nih, misalnya orang yang mungkin uangnya lebih banyak dari lu, meskipun usianya sama, itu dia biasanya ngehandle lebih banyak masalah daripada lu gitu. Ya gitu, gue setuju banget, karena gue bisa bilang bukan gue yang ngalamin, tapi ada saudara-saudara gue yang mengalami itu. Iya. Jadi memang untuk dari segi finansial dari yang dia punya, dari keluarga dia, finansial dia, orang yang gue kenal, itu bagus banget. Gue bilang gue kalau jadi dia enak kali nih gitu. Gue pernah kayak gitu. Cuman setelah gue lebih kenal dalam sama dia, terus gue ngobrol-ngobrol sama mereka juga, mereka saat udah berkeluarga ya, udah suami istri, ternyata nggak gampang bos jadi dia. Bahkan kayak lebih, wah alhamdulillah gue jadi gue gitu. Iya, maksudnya
itu paradoksnya apa ya, duit kalau nggak salah gue pernah nonton video. Jadi semakin banyak masalah yang lu hadepin atau lu selesaikan, ya duitnya makin banyak. Tapi dengan duit banyak juga nanti datengin masalah yang lebih banyak lagi. Kayak gitulah pokoknya, itu muter-muter aja. Iya benar gitu. benar. Jadi bisa jadi emang lu belum sanggup misalnya sekarang dengan permasalahan yang lebih banyak, sama dengan income lu belum terlalu banyak gitu. Jadi ya mungkin karena memang lu belum sanggup, Allah pun belum nitipin itu kan gitu. Benar-benar. Itu bisa kayak gitu loh. Tapi gimana nih cara kita nih? Kita kan selaku manusia yang biasa gitu Pak. Kita nih selaku manusia biasa dan punya satu keresahan yang seperti itu. Contoh yang tadi kita bahas tentang finansial lah, tentang kemapanan dari umur segini gitu. Untuk menepis itu kayak gimana ya? Sikapnya tuh kayak apa yang bagus gitu loh? Oh, gua rasa sih terus menjalani apa yang lo lakuin. Karena menurut gua pencapaian itu pasti didapat dengan konsisten sih. Itu setuju. Iya kan? Itu setuju. Cuman memang buat konsisten berat kan. Berat. Di tengah jalan pasti kayak ada rasa males. Anjing gua kok maksudnya gini-gini doang. Iya. Gua udah berusaha tapi hasilnya belum ada. Belum lagi misalnya sekitar tanya, itu lu belum dapat hasilnya gitu-gitulah. Iya benar. Pasti ada aja gitu. Pasti ada. Lu udah berapa lama kerja di sini masih kayak gini-gini aja, sumpama pasti gitu. ada gitu. Iya, lu kayak gini-gini terus hasilnya kemana? Iya, tapi cerita Warren Buffett tadi itu menurut gua bisa lu contoh gitu. Iya, Ingat-ingat, dites lah. diingat-ingat ya, karena apa ya, biasanya emang konsisten itu membuahkan hasil. Sama kalau gua baca tadi dari yang Warren Buffett, gua ngerasa ini nyambung sama mirip-mirip ceritanya Ibnu Hajar Al Asqalani, tau nggak? Iya, Ibnu Hajar Al Asqalani itu pengarang kitab Bulughul Maram juga. Fathul Bari kan beliau dulu katanya murid yang bodoh kan, menghafalnya susah ngafal. Akhirnya pas beliau pulang dari dia belajar, ngelihat batu ditetesin air, ternyata lama-lama batunya kekikis gitu. Akhirnya beliau gue nggak mungkin kalau gue nggak belajar terus nggak ada hasilnya gitu kan. Beliau semangat aja jadi ulama besar. Masya Allah. Iya, maksud gue itu nyambung tuh sama menurut gue maknanya. Ya artinya kalau lu terus-terusan ngelakuin kayaknya nggak mungkin nggak ada bekasnya sih. Benar. Sama kayak kisah Nabi Ibrahim juga kan. Ini itu dari usaha itu, dari ikhtiar. Nah kalau dari Nabi Ibrahim juga kan, Nabi Ibrahim itu puluhan tahun dia berdoa sama Allah buat minta anak. Robbi habli minas sholihin. Puluhan tahun loh. Betul. Ini kita harus lihat, puluhan tahun, nggak instan kayak kita. Mungkin kalau kita udah nyerah kali ya Allah, gue udah sholat, gue udah sedekah, gue udah puasa, kok gue minta kagak dikasih-kasih ya? Pasti kita mikir kayak gitu tuh. Percuma nih gue sholat. Nah tapi enggak, Nabi Ibrahim enggak. Tadi Ibnu Hajar Al Asqalani udah dijelasin kalau emang beliau itu dari ikhtiarnya, dari usahanya, batu aja bisa kayak gitu, gue juga bisa. Nah ini dari segi batinnya, kita juga dari ikhtiar kita lakukan, dari doa, jangan nyerah. Betul. Bukan berarti Allah nggak ngabulin. Tadi tuh Buffett tuh masalah waktu doang sebenarnya. Betul. Dan kaitkan diri sama Tuhan sih. Benar. Karena kan dengan berdoa juga kan. Tapi gue sedikit terobati loh, jujur. Apa? Ya ngerasa kayak dikasih kesempatan lah. Gue dengar ceritanya Buffett, gue dengar ceritanya Ibnu Hajar Al Asqalani. Gue jadi kayak makin kebuka pikiran gue, jadi kayak oh iya, berarti memang belum saatnya. Kalau misalkan kita berbicara tentang mapan ini, berarti gue belum pantas jadi orang kaya. Belum. Jadi kan orang kaya itu kan masalah kepantasan kan? Iya, pantasan, betul. Misalnya tadi kan kalau gue bilang yang orang kaya menyelesaikan banyak permasalahan. Sekarang misalnya lu belum sampai di sini, masalahnya udah dikasih di sini, stres. Iya, nggak bisa. Karena nggak bisa nyelesain. Nggak bisa. Emang belum porsinya kita. Iya. Jadi gue nangkapnya kayak gitu. Dari keresahan gue ini kan gue sebenarnya curhat ya di konten ini ya. Sama gue juga. Sebenarnya gue curhat, cuman ya karena memang di sini ada wadah untuk mungkin teman-teman bisa belajar dari keresahan gue bisa ngambil dari omongannya Pak Denny yang nukil-nukil dari beberapa buku dan kitab, itu mungkin jadi referensi juga buat teman-teman semua. Ya teman-teman kalau misalnya juga apa ya istilahnya untuk mau terhibur atau misalnya gimana caranya bisa terus apa namanya spirit apa ya istilahnya semangat ya bisa nonton spekulasi juga. Oh iya dong harus kan? Karena gini spekulasi itu adalah konten di mana kita bisa melepas semua dahaga. Ya kalau lu sambil minum nonton. Iya lanjutin. Iya benar. Iya benar. Benar. Kayak orang puasa. Dia itu
naik motor batal. Orang naik motor batal puasa. Sambil minum es kelapa. Iya, bener. Oh, berarti orang puasa nggak boleh naik motor. Bisa batal. Kenapa? Karena naik motornya sambil minum es kelapa. Tuh yang di garis bawahin. Makanya lu jangan setengah-setengah Ji ngomong. Langsung aja. Orang bisa batal minum es kelapa, mau keadaannya lagi tidur ke, mau keadaannya lagi lu ngerjain PR. Iya kan? Batal dong. Keadaannya gak usah dijelasin. Naik motor itu bisa batal. Enggak, naik motor juga kalau misalkan lu minum es kelapa bisa batal, Pak. Iya. Itu jadi marah-marah. Iya, aku nggak tahu gua kenapa lu marah-marah. Ya kesel aja gitu aja masih. Yang digaris bawahin sama lu itu keadaannya. Tapi menurut lu nih, kita balik lagi ke topik ya. Oke. Asik. Kalau kan tadi 20 banyak keresahan segala macem gitu. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang dibutuhin gitu di usia 20-an ini gitu loh? Inspirasi. Inspirasi sama temen yang emang benar-benar dia tahu dia. Gua nih, gua harus tahu nih siapa temen yang tahu keadaan gua kayak gimana, gua tuh seperti apa orangnya, gua harus menyikapi apa. Kan dia tahu gua kayak gimana. Nah, gua butuh tuh orang-orang kayak gitu yang bisa dibilang ya dopingin gua lah buat bikin semangat lagi. Tenang. Kelihatan? Enggak, maksudnya kan lu butuh teman dari gua tenangin gitu. Oh iya enggak. Ini ngurut. Bilang dong nih. Ya, jadi kayak gitu Ji. Jadi emang harus butuh temen. Kita juga harus open minded. Jadi kayak oh iya kayak gini ternyata kayak gini, terus dikasih tahu pengalaman dia mungkin atau mungkin dari ceritanya saudaranya dia mungkin ada yang pernah kayak gini. Ya kita juga nggak menutup kemungkinan, jangan putus asa lah sama hal itu. Kayak gitu menurut gue sih. Lu ada tambahan nih nggak kira-kira? Apa nih kira-kira nih yang harus dilakuin sama orang yang udah tahu begitu? Baik, saya tambahkan sedikit ya. Oh ya, silakan. Dosen gue dulu gitu. Kalau mau ngomong instruksi. Saya tambahkan sedikitnya sejam. Tahu gua. Kayak gitu dulu. Hebat Bapak. Lama. Kita ngambil sejam ini lagi. Santai aja, santai. Iya benar. Nggak, jadi kalau sebetulnya yang dibutuhin di usia 20-an itu adalah coba lu sekarang belajar untuk cara komunikasi yang baik dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Karena ada tuh teori dari seorang profesor psikolog gitulah, Erik Erikson, dia bilang kalau di usia sekarang nih 18 sampai 29 itu atau 18 sampai 40 adalah kebutuhannya intimacy atau enggak isolation. Jadi artinya intimate, apa ya, kedekatan gitu. Jadi dibilang di usia sekarang ini orang itu butuh hubungan yang dekat, baik itu mungkin pacar atau istri atau pertemanan, relasi yang mana dia berharap hubungan ini bisa long last gitu. Ya betul, setuju. Bener kan? Betul, setuju. Gue juga ngerasa bener. Iya. Nah kalau dia nggak bisa ngedapetin itu, akibatnya hidupnya nanti bakal terisolasi di fase berikutnya. Jadi si Erik Erikson ini bikin fase-fase kehidupan yang dibutuhin dari manusia, misalnya usia 8 tahun itu apa kebutuhannya gitu. Dan di usia ini dewasa awal itu tadi kebutuhannya. Dan kalau dia nggak dapet kebutuhan itu, dia hidupnya terisolasi gitu. Dan itu berdampak ke fase berikutnya. Iya. Karena setelah dari isolasi kemana nih? Karena di fase berikutnya adalah di usia 40-an itu orang ngerasa dia harus punya andil di sekitarnya. Iya betul. Karena kalau dia nggak ngerasa nggak bisa kasih dampak ke sekitarnya, dia ngerasa hidupnya stagnan. Itulah di teori dia ya. Nah untuk lu bisa apa tadi punya dampak, iya, lu harus bangun relasi ya. Iya, intimidasi tadi. Iya, lu harus bangun relasi kan. Iya, nah sama temen, sama mungkin hubungan kerja dan lain sebagainya. Jadi menurut gua kita harus belajar untuk cara bangun relasi dan menjalin hubungan sama orang, dan mungkin belajar cara komunikasi yang baik, benar. Itu sih. Lu sebenarnya komunikasi sama jangan kelibet. Iya. Iya. Kan biar gimmick aja, gimmick. Iya, gimmick ke bawah nih sambil nongkrong nanti ke bawah. Itu gimmick, latihan. Latihan apaan itu, nggak dilatih, nongol sendiri. Kayak gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar lah. Gue juga masih belajar untuk belajar komunikasi. Penting sih soalnya emang. Penting lah buat konten nih. Kalau banyak kelibet, ngeditnya banyak. Kalau kelibet kan bisa diinin lagi kayak tali. Diulur ya. Iya.
Ya makanya teman-teman subscribe gitu ya. Ke situ. Pakai teman-teman subscribe gitu ya. Kagak, maksudnya supaya Nggak kelibet. bisa nonton spekulasi terus. Yoi, Gitu. bener. Kan mungkin aja ada pelajaran atau lu bisa terhibur sehingga hidup lu jadi semangat lagi gitu. Ada sesuatu yang bisa lo ambil pasti. Iya. Mungkin dari jokesnya aja bisa diambil kok. Bisa kalau lu bawa ke tongkrongan lu bisa. Misalkan ditanya lu dari mana? Lu dari sini spekulasi. Tonton lagi. Wah, mantap. Marketing. Iya. Ada hening lagi. Ya mungkin cukup sekian teman-teman di episode kali ini. Yes. Teman-teman juga boleh kalau misalnya mau share di komen keresahan lu apa sih kira-kira gitu. Ya nanti bisa gua jawab kalau lagi ingat gitu kan. Kalau lagi inget, Iya. pasti ada lah notifikan Ya, ada. kalau Pasti kita lagi jawab. mood gitu kan. Ya, kalau mood nggak tahu dah. Di komen yang positif, maksudnya lu bisa cerita keresahan lu apa. Mungkin misalnya apa ya kan. Ya apapun gitu keresahan misalnya. Bang, cewek gue selingkuh gitu. Iya bisa motornya mogok atau apa kan. Iya. Bang, oli gue bocor. Iya itu juga bisa. Oli samping lagi. Waduh. Ya mungkin cukup sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di video ini. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.